Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahagia rasanya boleh berjumpa kembali dengan saudara di dalam merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau hari ini pada Jumat Agung 15 April 2022 kita kembali dapat merenungkan bersama betapa karya Tuhan 2000 tahun yang lalu melalui kematian Tuhan Yesus itu sungguh amat mulia. Nah saudaraku, kita sungguh bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk dapat terus mengalami perubahan metanoia di dalam hidup kita, pertobatan yang sejati. Nah saudaraku, saat ini kita akan lebih lagi mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur kalau saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menikmati setiap anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami mau bersama-sama dengan taat setia melakukan setiap apa yang kami dengarkan. Penuhi kami ya Bapa, urapi kami, ajar kami ya Roh Kudus, sehingga kami dimanapun saat ini berada, kami memiliki pengertian yang daripada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, judul kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini adalah penderitaan yang tidak tertanggungan. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Matius 27 ayat 45 sampai dengan 56. Mari kita baca Alkitab kita bersama-sama. Saya akan membacakan buat saudara-saudaraku. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus.
saudaraku, bagaimana perasaan saudara ketika membaca kisah kematian Tuhan Yesus di dalam Injil ini? Kalau dibaca beberapa kali pun, kisah tersebut selalu meninggalkan kesan mengerikan. Membayangkan bagaimana penderitaan Yesus dalam proses menuju penyaliban dan akhirnya mati di kayu salib. Sebuah proses yang sangat tidak manusiawi, tapi dijalani dengan setia oleh Tuhan Yesus. Apakah Yesus tidak pernah mengeluh? Alkitab memperlihatkan betapa Yesus juga tidak tahan terhadap berbagai perlakuan yang ia terima. Sangat manusiawi. Akan tetapi, apakah Yesus melarikan diri? Tidak. Yesus menunjukkan ketaatan dan kesetiaan yang begitu besar pada kehendak Bapanya di surga. Nah, ketaatan itu ia tunjukkan dengan mati di kayu salib. Dan ketaatan yang luar biasa tersebut dilakukan demi keselamatan umat manusia. Penyaliban adalah suatu bentuk hukuman yang sangat mengerikan. Bagi orang Roma, penyaliban hanya dikhususkan bagi para budak yang melakukan kesalahan dan penjahat yang terjahat. Selain itu, penyaliban juga merupakan suatu penganiayaan yang sangat dengan sengaja memperberat penderitaan dan menunda kematian. Melalui pengertian ini, kita tahu bagaimana pemerintah Roma dan orang-orang Yahudi menempatkan keberadaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka bisa saja menempatkan Yesus di posisi itu, tetapi mereka tidak dapat memahami keberadaan Yesus yang sesungguhnya di tiang itu. Mereka tidak dapat menyamakan Yesus dengan kedua penjahat yang berada di sebelah kanan dan kiri Yesus yang harus disalib karena kejahatan yang mereka lakukan. Tetapi tidak demikian dengan halnya Tuhan Yesus. Dia harus menderita di kayu salib untuk menggenapi perjuangannya, menghubungkan kembali persekutuan manusia dengan Allah yang terputus karena dosa. Yesus menderita karena kejahatan yang tidak Dia lakukan. Bahkan untuk kejahatan kita, Tuhan Yesus rela disiksa, disakiti, diolok, dihina, ditelanjangi, dibuat tak berdaya, hingga akhirnya disalibkan. Saudaraku, kita diingatkan kembali bahwa keterbuangan penderitaan yang dialami oleh Tuhan adalah hukuman ilahi yang seharusnya ditanggung oleh dosa-dosa setiap kita. Tuhan menenggak cawan murka Allah yang seharusnya menjadi bagian kita, sehingga akhirnya Dia harus mengorbankan nyawanya juga untuk setiap kita. Kematiannya yang diiringi peristiwa dahsyat di mana bumi bergoyang, bukit batu terbelah, gelap gulita, kubur terbuka, orang mati bangkit, bahkan gempa bumi. Mata dunia terbuka bahwa kematian yang dialaminya bukanlah kematian manusia biasa. Tuhan Yesus mati bagi Bapa karena taat kepada perintahnya. Misi anak yang ditetapkan di surga dan kemudian dilaksanakan di atas bumi menurut rencana yang diatur sebelumnya. Bapanya ingin Kristus mengalami hal ini agar bilur-bilurnya dapat menyembuhkan setiap umat manusia dari hukuman dosa. Nah saudaraku, mari kita renungkan, biarlah mata hati dan iman kita tetap terbuka untuk melihat fakta bahwa persekutuan kita dengan Allah terjalin kembali karena kematian Tuhan Yesus. Dan Ia telah mengangkat seluruh dosa-dosa setiap kita. Ia menebus hidup kita dengan darah-Nya yang mahal. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ia begitu baik bagi kita. Kristus sudah mati, Dia disalibkan, bahkan Dia bangkit kembali pada hari yang ketiga.
Nah saudaraku, kita sungguh merasakan kasih-Nya yang begitu besar menjamah setiap kita. Mari rasakan saudara-saudara, betapa Ia sangat mengasihi kita. Dia tidak memperhitungkan setiap apa yang ada dalam dirinya, karena untuk menebus dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, saudaraku. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur karena Engkau sungguh ajaib bagi kami. Engkau luar biasa bagi setiap kami. Engkau tidak memperhitungkan dosa-dosa kami. Karena kematian-Mu, kematian Kristus bagi kami, sungguhlah amat berharga, tidak ternilai. Engkau sungguh baik bagi kami, Bapa. Kami bersyukur, berkati kami yang mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk dapat melakukannya, ajar kami untuk setia kepada Tuhan, dan ajar kami untuk terus merasakan, merenungkan apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Dan kami boleh memperkatakan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan itu berbuah dalam kami. Terima kasih Bapa, penuhi kami Tuhan, kuduskan kami, biarlah ibadah kami pada hari ini dalam Jumat Agung, kami boleh bersama-sama, boleh merayakannya dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Ini kami Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Selamat merayakan Jumat Agung pada hari ini. Happy Passover Day. God bless you.